Awalnya tuh kapan? Ada sebutan di Got Pajaran tuh dulu paling tuh cuma sih ada nama Obet udah gitu dong. Kapan? Waktu itu tuh yang pertama gue Pabrik. pabrik yang yang selalu saja mudah terucap di antara mereka. Cinta tak selamanya akan bahagia. Walau di hari liburnya dia pengen main bola dan pengen difotoin ya itu di saat itu. Itu awal lu udah pakai lensa panjang kan? Gue pakai lensa tele. Udah tele. Waktu itu si 70-200. Pasti awal itu ya? Ya karena gue untuk mengenal lensa tele, gue kepikiran tele gue itu dulu itu bukan tele yang sekarang. Yang gue pikir tele dulu itu yang tele yang sekarang harganya tuh udah di atas mobil, harga mobil. Karena gue gila. Ini orang nggak ada. Dulu waktu itu belum ada penyewaan lensa tele seperti itu. Dulu belum ada. Yang mungkin tele pun ada sekedar mentok di 70-200. 70-300 lah kalau nggak. Untuk kelas profesional 70-200. 70-200 ya. Untuk kelas profesional 70-200. Itu pun ada dengan bantuan extender. Iya. Gue tahu itu extender ada. Untuk memperpanjang jangkauan vokalik lensa itu ada tambahannya. Itu. Itu 2018 ya. 2018. Terkenal ya. Terus nama Story Moment itu dari mana? Itu belum ada nama dong berarti. 2018 itu apa awal dari lu yang wedding lu bilang 2013 itu gue no waktu itu gue dulu gue nggak punya watermark. 2013 gue punya watermark karena gue masih basic hobi moto-moto aja, suka foto. Nah mulai 2018 juga di tahun yang sama, cuman waktu itu di bulan November kalau nggak salah Oktober apa November gue mulailah mengeluarkan nama Story Moon. Sebelum waktu itu gue punya tim bola juga tim bola, gue fotografer internal tim bola gue sendiri waktu itu gue masih kru, tulisannya watermark gue kru NGFC. NGFC ya. Waktu itu masih kru NGFC. Nah ketika gue udah masuk ke market pasar luar, gue mulai lah bikin. Waktu itu gue emang dari gue cerita, gue Story Moment tuh berdiri emang berdua awal. Sama siapa? Martin. Oh si Mimin. Istilah anak-anak fotografer sport taunya Mimin. Karena dia editor. Waktu itu emang gue berdua, gue mendiri ke Story Moment tuh berdua. Dia editor dan gue fotografer. Apa nih nama? Gue sempat ngobrol dia. Gue sempat waktu itu gue sempat ada musibah juga waktu itu gue kehilangan anak pertama gue. Gue sempat pakai nama belakangnya Story, belakangan sama anak belakang anak gue waktu itu. Akhirnya gue sempat ada 2 pilihan juga sebelum Story Moment sama itu. Mungkin udah Story Moment aja. Oh ya udah, ya sudah. Sampai sekarang ini. Gitu. Nah sekarang lu masih sama Mimin atau? Gue masih berdua. Skema udah gede cuy. Wakil. Proses. Nah pertanyaan yang sama, gue tanyain ke lu ngapain? Gua dengerin dia aja. Patah itu lu ngapain gitu kan? Tadi kan gue udah nanya dikit-dikit. Sebenarnya gue ada pertanyaan inti nanti. Jangan nanti. Oh jangan semuanya itu poin. Tapi nggak nyambung gitu maksud gue. Ya nggak nyambung. Udah berdoa. Nah ya udah bertanya nih ya. Bagaimana nih respon ya dengan lu kan maksud gue fotografer sport lama nih ya, udah kehitung lah ya. Udah lama dari awal di Bogor ada fotografer. Kita bicara Bogor dulu ya. Dengan kemunculan fotografer baru dan ya lu tau lah kayak gimana dengan harga standar yang udah ditentukan komunitas. Terus itu FG baru itu muncul dengan yang tadi dibilangin sekadar hanya lu bilang hanya bisa moto, bisa mencet atau kayak gimana gitu. Nah respon bukan pendapat ya, respon dulu nih. Respon gua biasa aja. Biasa aja. Pendapat lu?
pendapat gue, kalau untuk fotografer baru yang bermula langsung terjun ke dunia sport fotografi tanpa basic dasar, yang dia tahu cuma sekali foto doang, gue sih udah ngacungin jempol. Karena bagus. Ada keinginan, karena tuntutan hidup. Balik lagi ke situ tuh. Ya, karena yang gue lihat di lapangan seperti itu. Ada keinginan. Tapi gini, maksud gue, kalau lu bilang tuntutan hidup, beli kameranya aja mahal. Ya, hidup itu gambling. Enggak men, jadi gue bukannya ngerendahin yang baru-baru atau kayak gimana ya. Mereka gearnya juga maksudnya yang tidak proper untuk sport. Gue akuin itu. Gue yakin sobat juga gak tahu sih. Maksud gue, kalau gue sih ngakuin itu. Dengan yang fenomena-fenomena fotografer baru tuh, setahu gue nggak proper bet. Ini biasanya. Ini juga pendidikan buat para klien berarti. Biasanya kan ketika udah banyak pemancing lah ya di kolam ikan satu itu, biasanya kan ada ya, kalau urusan harga biasanya ada yang nurunin harga lah, dimana harusnya di sport itu ada rate-nya segini, karena takut dengan kualitas segala macam dia nurunin, karena sadar gua juga fotografer abal-abal. Nah itu kebanyakan alasan itu men, yang makanya mereka gitu karena alat. Nah itu kan udah jelas tuh. Maksud gua itu kan ada persaingan pasar. Nah, makanya kan ini buat para klien kan biasanya nanya, "Bet, fotoin gua dong. Berapa?" Segini. Gila, mahal amat. Di situ aja gua foto cuman 200.000, gua sampai keringetan di foto. Nah, maksud gue yang kayak gitu nih, karena apa nih? Ya gue bicaranya sebagai konsumen nih, karena kan harus teredukasi dengan baik. Yang tadi gue nyambung ke kenapa nih ada editor bagus, ada fotografer bagus, karena gue sebagai konsumen yang melihat itu hasil nih ya. Yang tahu nih orang bisa moto, nih orang punya kapasitas sebagai fotografer, itu kan biasanya di circle komunitas aja. Nah, ya kalau nggak itu. Ya klien itu kan harganya pengennya murah, hasilnya bagus. Ya itu tipikal konsumen ya, pengen yang murah, pengen yang bagus. Dikasih Pak moto itu gini bodoh amat. Pokoknya 200.000 sampai budeg gitu. Nah, itu kadang gitu. Lu nanggapin dunianya udah yang ke arah sana kayak gimana gitu. Sebenarnya pertanyaan tuh agak menjebak juga sih. Ini emang dia tukang jebak. Makanya ada dia. Bikin bingung juga karena soal urusannya ini dengan hal yang banyak. Nah, ya kan? Berurusan dengan para fotografer juga nih. Digeser aja, lu kasih edukasi kepada para klien atau calon klien nantinya di dunia ini yang membutuhkan jasa fotografi. Kenapa sih ada rate? Nah, itu aja dah. Kenapa sih ada rate harga? Ini jawabannya panjang ya. Nggak apa-apa. Panjang. Banyak waktu buat jebak lo tuh. Tenang aja. Ini pertanyaannya, aduh, juga ya agak panjang juga ya Mas ya. Pertama yang gue singgung tuh ada dua, pelaku fotografer dan kliennya. Yang bagi gue fotografernya dulu. Ya, gue acungin jempol buat para fotografer yang baru merintis langsung ke dunia spot fotografi dengan kamera ala kadarnya. Hidup itu berjudi, pilihan. Gue tahu dia gambling, dengan susah payah dia beli kamera, bisa juga dengan nyewa. Yang penting dia punya penghasilan. Gue nggak mempermasalahkan dia dengan harga segitu, karena gue di bawah standar lah ibaratnya. Iya, di bawah standar. Karena gue lebih cenderung orang gini, gue melihat diri gue dulu. Ketika gue pertama terjun ke dunia fotografi, apa gue berbicara soal standar harga? Bener. Tapi bisa gue singgung karena itu kan belum banyak. Jangan pernah membedakan masalah banyak atau tidak. Kalau gue lihat di sini, seperti kayak gini. Lu jualan tutut, musim tutut nih, ya kan? Ya. Rame. Ya. Tiba-tiba lu jualan tutut. Set. Orang jual 10.000. Lu jual 7.000.
apakah yang 10.000 bisa marah ke lu? Betul. Ya kan? Kita berbicara soal rate penetapan harga. Fotografer tuh harga standarnya segini. Ya kan? Dasarnya dulu kita punya. Penetapan itu apakah ada undang-undangnya, bro? Kita bukan penjual bensin yang Pertamina tuh jual Pertalite 10.000, Pertamax 12.500, nggak ada. Gue bukan mendukung fotografer yang pemula, bukan. Iya. Gue juga buat untuk sharing ke yang senior juga, buat untuk pemahaman. Nah, pertama itu, gue cuma jempol, gue salutin, gue nggak mempermasalahin dia dengan harga murah, klien gue bakal ngomong. Karena pasar kita beda, bro. Gitu. Pasar dia, ya itu. Pasar gue, ya ini. Ketika jualan di satu tempat, lu masuk ke pasar, tukang baju. Apakah Allah nggak memberi rezeki kepada semua tukang baju itu? Gue yang pertama. Udah di situ, nah gue baik lagi. Tapi apakah lu pengen stuck hanya dengan harga segitu? Enggak kan? Belajarlah lagi. Jangan melihat senior itu musuh atau lawan bisnis lu. Ketika kita terjun di dunia foto, ya itu memang musuh kita dalam berbisnis. Tapi ketika sudah di luar dunia foto, kita itu kawan untuk sharing mencari ilmu dan pengalaman. Nah, dicatat juga itu. Saran gue seperti itu. Karena hidup itu ke depan tuh untuk tujuan lebih baik. Pasar lu itu bukan sekedar di situ. Kalau emang lu pengen rezeki lu lebih luas, banyaklah bergaul dengan yang lebih lama, lebih bukan merasa senioritas ya, maksudnya yang lebih tahu lah, yang lebih duluan lah, yang lebih duluan lah, yang mungkin dia lebih banyak makan manis pahitnya garamnya dunia fotografi itu seperti apa, dan banyak ilmu yang harus dia dapat juga. Ya berarti kan artinya buat teman-teman juga yang merasa lu masih pemula, jangan sungkan untuk minta pendapat kepada yang sudah senior. Yang sudah senior juga ya sudahlah, lebarkan tangan buat ayo merangkul mereka gitu kan. Awal gitu sama gue juga ke dia tuh gitu sama. Gue nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Ya tau lah basic moto tuh hanya gini-gini. Cuma untuk ke sport ya gue datengin dia ke siapa lagi kayak gitu. Jadi nggak perlu malu, kalau nggak bisa ya udah. Sebenarnya sih itu manusia itu ada keinginan untuk makin belajar. Silaturahmi itu kan bisa menjamin baik lagi lah, kita manusia tuh ya saling sosialisasi, harus sosial lah. Kita bersosial, kita mencari rekan, kawan, berbagi ilmu. Ya insya Allah lo juga pasti akan dimudahkan lah ke situ. Lempar job. Ya kan kayak ke situ. Kita nggak pernah tahu rezeki kita lu bakal ada di mana. Nah untuk yang kedua, yang bagi gue untuk konsumen tuh dibagi dua. Konsumen yang mengerti fotografi dan konsumen yang penting asal ada momen. Konsumen yang mengerti fotografi, dia tidak akan begitu memperhitungkan soal masalah harga. Konsumen yang penting asal ada foto, dia bakal memperhitungkan dengan adanya harga. Di dua ini pun masih bisa terbagi. Yang gua rasain di lapangan, ada istilah kayak gini dalam dunia spot fotografi. Kita punya komunitas di mana itu menaungi untuk wilayah Jabodetabek, yang untuk menetapkan harga spot fotografi, harga dengan rate sekian, ya kan? Yang untuk konsumen yang untuk mengerti fotografi, dia tidak akan mempermasalahkan, dan yang untuk ini dia pasti mempermasalahkan. Logikanya kayak gini, Jabodetabek menentukan harga price list setara. Bagi gua nggak masuk. Ke sini nggak masuk untuk ke Bogor. Nggak masuk. Boleh gua bantah kan? Boleh lah. Iya kan? Boleh. Gua aja sekedar bicara. Maksudnya kadang lewat sarana ini gue bisa menyampaikan pendapat gue dari banyak orang gitu. Makanya ada saya undang ke sini. Untuk penetapan harga Jabodetabek itu tidak bisa penetapan harga, ya kan? Setiap wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita balik lagi ke atas. Apakah perda setiap daerah itu sama? Beda.
Apakah UMR setiap daerah itu sama? Berbeda. Apakah pendapatan income mereka itu sama? Beda. Kita tidak bisa kadang memaksakan itu tesis itu ada untuk per daerah. Nggak bisa sebenarnya. Ini sekedar saran gue maksudnya. Karena yang gue lihat lapangan seperti itu. Fotografi itu berbicara soal seni. Seni itu tidak ada patokan harga. Sebenarnya. Tak terharga, tak terhingga. Tak ternilai. Seni itu tak ternilai. Lu mau foto harga sekian, hak lu. Betul. Tapi emang tujuan barometer Jawa Buat itu menentukan harga biar tidak terlalu melenceng bagi untuk fotografer profesional yang untuk terjun di dunianya. Itu. Tapi kok untuk berbicara luas fotografi itu tidak ada batasan. Lu mau ngasih harga berapapun itu hak lu. Hak prerogatif lu. Nggak ada yang bisa mengatur. Ketika kita menekan untuk seorang, lu jangan harga segitu. Apa lu bisa menjamin orang itu dapurnya? Kan nggak bisa. Ya. Pada akhirnya kan Iya, balik lagi ke situ. Dan untuk klien pun sama aja. Ketika kita paksa dengan harga segini, Pak, harga gue segini, kita ratakan semua deh harga segini. Klien kita, mereka yang hanya hobi bermain bola, ingin merasakan dipoto. Tapi mereka untuk kerja dari pagi sampai gelapnya matahari, paling dibayar sehari paling jago 100-150 ribu. Ketika dia bermain bola satu hari untuk sewa lapangan bagus, mereka untuk dapat bermain itu dengan hitungan lebih dari itu, dia pasti berat. Benar. Jadi kita harus tahu wilayah mana sih yang harus kita, dengan segini lebih baik kita segini deh. Ya berarti kan akhirnya lu sebagai seorang fotografer ya harus ya adaptasi di mana lu moto berarti kan. Iya. Ya ini kita bicaranya Bogor ya sudahlah. Iya. Bogor gak bisa dibandingin dengan Bekasi, Bogor gak bisa dibandingin dengan Jakarta. Ya Bogor dengan ekosistem yang ada, dengan karakter konsumennya yang ada. Nah, yang gue tangkap sekarang kan udah banyak sarana olahraga, sarana untuk bermain bola. Otomatis akan makin banyak juga. Entah itu orang bikin klub baru segala macam, pertemanan lah, sekedar nongkrong, ayo kita futsal, ayo kita mini soccer dan sebagainya gitu kan. Ya peluang-peluang buat fotografer juga kan makin banyak. Karena mereka juga ya sudahlah sekalian dapat momen deh, kita olahraga di foto, gua di sliding Drogba gitu misalnya. Gua disikut Amanda Herman misalkan, ayo gua di foto deh. Itu kan makin banyak peluang. Pasar gua yakin sih di Bogor untuk fotografer khususnya di sport itu kan akan makin banyak. Ikannya akan makin tumbuh karena ya ekosistem di olahraganya juga sekarang udah makin banyak. Fasilitas udah makin ada dibangun di sini. Banyak berarti yang baru banyak. Kadang dari tanpa disadari boomingnya bola itu karena fotografi itu orang bisa tahu sampai ke pedalaman daerah. Ternyata banyak orang upload. Itu kan muncul sugesti, keinginan. Gue juga pengen dong kayak gini. Iya karena kan pada dasarnya orang-orang kita narsis. Iya benar. Butuh pengakuan kalau dia keringetan di lapangan bola. Apalagi ngangkat piala ya. Gitu. Disatuin asik. Pialanya juara satu, diduain asik. Yang penting begitu untuk para senior kita rangkul yang muda, kita untuk baru rangkul yang baru-baru lah. Dan untuk yang baru, dan untuk yang baru jangan malu dan sungkan. Mungkin pendekatan jangan pengen kita yang degor duluan, yang muda lah yang baru untuk banyak bertanya. Adab dalam adab lah. Karena kita juga bicaranya gini. Karena dulu juga kita pernah merasakan jadi junior, pernah kita merasa jadi pemula. Kalau tidak kita bertanya dan belajar kepada yang lebih dulu, bagaimana kita akan menjalani hidup ke depannya. Kan kita belajar dari sejarah apapun itu. Kita hidup sekarang itu karena ada masa lalu yang harus kita pelajari. Ya kan untuk masa bakal kita di masa depan. Gue punya cerita nih, gue ketemu dulu gear gue masih culun banget. Jadi culun harga lu juga masih murah ya? Enggak, gue hanya beda gocap itu. Tetap aja kalau kita mengikuti pasar murah itu. Iya, beda gocap. Dasar lu amatir lu. Iya masih amatir gue. Ketemu dia nih, men. Jadi ada di lapangan Sentul kan tuh. Ada, gue datang duluan nih men. Jadi motoin satu tim gitu men. Yang sebelahnya
ada fotografer gue mah tenang naik mobil anjing nih di situ aja udah deng gitu kan dia Udah gue naik angkot. datang dia kan setting jadi lensanya lebih panjang men dari gue men udah makin down dong gue di situ gue akuin deng aduh mau nyapa gimana ya gue cuma bang coba gitu dah dengan dia kan ciri khasnya kalau moto tuh kopi rokok Samsu aja tapi dia nyapa juga gitu saya udah pas beres dia nanya gue kan belum ngerti WM itu apa kayak gitu WM dari mana gue pelong tuh dari mana dia oh Gilang bang Gilang Lu bilang ya dari keluarga baik-baik. akhirnya kesini kan gue oh ada komunitasnya nih men ada komunitasnya di Bogor itu ada namanya Bodes Bogor Depok Sukabumi sama nyakup Cianjur juga lah itu semua fotografer tuh nah gue di situ mulai bergabung gitu nah ketemu lah oh dia lagi ternyata gitu sama senior nah gue kagak malu belajar lah Ya, datengin satu kayak gitu nah, akhirnya ya gitu lah Ngomong Gilangnya kemana? Gilangnya kemana? ada masih ada Iya, gitu baik kok si Obet mah pasti diajarin Oh iya benar. nggak pelit ilmu Bulan depan gue mau jadi nggak usah lah usah Gue gini, gue buat untuk para pemula. Gue orang karakternya nggak pernah pelit soal ilmu. enggak dia itu tuh yang harus dicatat. Gue asal lu Gua ada akuin. kemauan, lu pengen belajar, lu pengen ngobrol, asal mau menyapa ngobrol, lu pengen belajar. Gue nggak pernah Ayo. pelit. Ayo, sampai Iya. batas mana lu mampu? Itu catatan penting buat teman-teman. Karena Merapat pak. boleh ditanya deh, misalkan untuk yang para yang itu, gue sama siapapun itu gue tanya, gue pasti kasih tahu. dia tuh nggak takut ada saingan men Gua, dia tuh nggak takut orang asli si Obet ini lu mau jago segimana gue bodo amat dah Karena gini Mungkin- gue paham nih. Gue seneng musik juga. Belajar gitar itu susah. Kunci dia gini keriting aja. Ya naiklah levelnya gitu kan. Coba ajarin lagu ini dong. Adalah senior gue biasanya kan. Ada gini nih. gitu Hah? Gimana? Iya kayak gitu tadi gitu. Gue nyampe rumah bego kan. Ya Allah gitu kan. iya Apa yang terjadi? oh, dia nggak detail pokoknya sampai detail pokoknya Ya maksudnya yang kayak gitu gue pernah ngerasain. Jadi orang yang takutnya gini buat teman-teman yang junior juga mungkin ada beberapa yang ngerasain yang pernah gue rasain. Ketika gue pengen tahu gimana sih cara mainin ini, ya, wah ternyata dia udah langsung aja nih. gitu ya iya Ya gue tepuk tangan doang jadinya kan. Gue kan kunci D doang nih bisanya nih. iya paham Yang kayak gitu artinya kan takutnya ya, dengan Bung Obet gak usah suka ngobrol aja, ajakin ngopi, ngerokok, udah diskusi sampai pagi juga bisa. dan satu lagi nih mau gear lu apa aja dia bisa Ben dari si N si C si S si F dia bisa megang apa aja bener gua akuin dia doang nih kalau fotografer lu kayak lu gitar lu nih misalkan lu biasa Fender tiba-tiba ke apalah gitar yang beda efeknya yang beda gitu efeknya kan pencetannya beda tuh efek lah bukan gitar kalau gitar mah ya kuncinya sama aja lah ya ini mah efeknya misalkan lu biasa kodok terus dikasih digital yang pencetannya banyak Beringer. kan lu harus waduh gimana nih pencetannya kemana nih ini kayak gitu nah kalau dia dari si N ke C udah tahu nih si segitiga exposure-nya yang dibilang tuh kayak gitu Itulah ilmu, Itu, itulah dasar. makanya. Ya, maksudnya gue bandingin nih, ya gue pernah ngulik efek gitu Mm. kan, dari yang stompbox sampai yang Mm. digital, yang multi efek ya gue juga pernah belajar ya, benar belajar karena si fungsi efek ini tuh buat ini Iya, ini gitu. segala macam. Ketika ini diganti, gue tahu gitu. ya itu maksud gua gitu. Ini ya udahlah tinggal dicari aja Nah, nih. gitu. Ternyata ini di sini doang di Ya, bedanya. itu. Lebih mudah, lebih ini. Cuma Tapi kan kalau kita udah biasa iya, terus tapi ada karakter yang akhirnya terngiang-ngiang di telinga gua. Dengan ampli ini, dengan efek Iya. ini, dengan gitar ini, gua tuh punya sound yang kayak gini. Ketika ini dirubah ke tempat yang lain, ya gua tinggal adaptasi untuk mencari sound yang kayak gini. Ya mungkin sama kayak lu juga. Dengan gear yang ini gua bisa menghasilkan kualitas gambar bla 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 segala macam. Ketika diganti, ya gue udah punya feeling Iya, sendiri. itu. Kualitas gambar gue yang gue Iya. pengen kan ya gini, tinggal operasiin aja. Iya. Gitu. karena satu lagi pengalaman Nah itu, memang pengalaman tuh nggak bisa tuh diukur. iya benar Apalagi kan perjalanan lu, ya karena ya bedanya kayak cerita tadi kan, lu punya perjalanan sampai akhirnya lu bisa memutuskan, ya gue siap deh jadi
seorang fotografer ada perjalanan gitu kan. Ada yang instan, di dunia musik juga banyak yang instan. Ada kok orang yang nggak bisa main gitar, nggak bisa main ini, tapi punya musik, punya lagu berkat sebuah komputer ya itu. Nah itu, tapi kan nggak bisa menyalahkan mereka karena ada di zamannya, di zaman ini ya, semua di fasilitas zaman. ada. Terus anak aja gue dulu belajar gitar sampai berdarah, lalu aja bego sekarang ada ini gitu. Iya. Ada Betul, masa di mana kita harus Analog digital lah ini Iya. gitu. Jadi kita nggak bisa membantah barang teknologi dan zaman sekarang dia memang permudah, dan kita nggak bisa mandang sebelah mata orang karena emang difasilitasi untuk zaman sekarang tuh. Ya tinggal kitanya aja yang hidup lebih tua sedikit untuk memahami Iya. kehidupan yang sekarang beradaptasi. Walaupun untuk dunia fotografi basic dasarnya sama aja, mau dari tahun jadul ya dasarnya. Iya kan yang udah bisa mah ngomongnya sama aja, ya kan? Ya, Coba dia kasih kamera, gitu maksudnya. Kalau di musik misalkan ya sekarang lu canggih segala macam bisa ada banyak sampling musik yang bisa lu pakai, tapi kalau lu ditarik ke zaman belakang, ayo lu pakai pita lagi deh, recording lu pakai pita gimana segala macam, mau nggak mau kan. Ya mungkin sama kalau di dunia fotografi ya udah tarik ke 20 tahun ke belakang deh, ada alat namanya ini, coba lu hasilkan foto yang ya kurang lebih mirip dengan yang sekarang pakai alat yang canggih, bisa nggak? Yang nggak tahu dasar, yang nggak tahu basic pasti gelagapan. Sekarang alat lu berapa banyak, Wit? Jangan bohong, gua tahu. Alhamdulillah sih lumayan. Untuk semua lah ya. Untuk semua lumayan. Untuk semua ada. Kru berapa, Bet, sekarang, Bet? Gua enggak, ini kalau untuk kru ini orang ini satu nih. Gue berbicara sesuatu. Gua itu ngebentuk story moment sebenarnya bukan mengkru atau menganak buahkan. Iya, maksud gua kan bahasanya kru. Enggak, gua itu kru itu konotasinya beda. Lu tuh itu bisa. Gua itu tim. Lu kalau bisa tim ada berapa? Gua tim gua 12 tim. Di antaranya gua kenal lah ya. Iya, dan bekas lu juga. Gua hobi ngambilin tim orang. Yoi. Gua belak-belakan nih. Iya benar. Berapa biji yang gua ambil? Iya benar. Dan bahkan enggak gini, Ben. Minta yang udah jadi. Nah, karena tuh gua ngarahinnya ke lu. Lu tanya boleh si itu tuh si F. Iya. Gua ngarahinnya ke siapa? Iya. Kalau lu udah ke sana. F itu Tante John. Bukan Pak Fadli, maaf ya. Adalah sebut aja Fadil namanya. Jadi gitu emang dulu ngikut gua bilang. Gua kan ya udah gitu-gitu aja ya, men. Moto enggak bener-bener ngedalamin kayak dia yang ilmunya kayak gimana. Gua bilang, udah deh lu ke Obet gerak. Story moment gua bilang. Jadi men sekarang men. Jadi bau. Jadi gila. Terus gitu lu. Enggak bener-bener, tapi jadi gitu maksudnya. Contoh si muka kendor. Ya kan awalnya siapa? Ambil lagi. Tapi yang jadi sama lu dari dulu masih Codot ya. Iya, Codot dari ada namanya Codot. Basic. Dia nggak mengerti fotografi. Dia nggak ngerti banget tuh, dari nggak ngerti men. Dia Awam. Terus sekarang the best. Dia yang benar-benar nol banget. Gue emang suka Pak Nadib juga dari nol. Nadib, yoi bener-bener si Nadib. Nadib dari nol. Otip dari EB. Tadinya gue mau dampingin lo sama EB di sini. Iya. Tadinya gue loh. Si N versus C nih, tadinya mau gitu. Itu sentuh. Tadinya ada dan satu lagi Mel. Itu lebih Enggak, teman-teman ya yang dia obrolin si N, si U, Maaf ya. jangan lu gua aja udah tahu. Ini Kenalan orang itu kebanyakan istilah yang kayak gini, dia sih kayak gini. Kalau yang gua bayangin sekarang ya, rasain sekarang. Lu boleh berguru di YouTube, baca-baca buku, tapi tetap lu harus punya pendamping dalam dunia fotografi itu, sosok yang nyata. Karena belajar tanpa guru itu bagai belajar dengan setan, istilahnya kan kayak gitu. Setan. Iya. Setuju Gak gua. berwujud karena emang lu harus punya pembimbing yang untuk apa sih fotografi. Karena gue pun sama. Kalau lu nggak punya guru tuh ya lu pinter tapi keblinger. Ya. Bisa gitu. Karena sekarang juga Keblinger kan. Iya bener pinter. Iya. Karena ilmunya banyak yang dia serap banyak. Cuma lu Kan karena nggak punya guru, nggak punya buat
tektokannya gitu. Karena gue juga sama dulu kayak gitu, belajar dulu, ternyata, nah kok beda apa yang gue praktekin. Pada akhirnya kan nyempurin sendiri kalau nggak punya duit, nggak punya guru Duit. itu. Gitu Lagi nggak punya duit. ya itulah pasti. Makanya ayo dong. Makanya jadi fotografer. Subscribe. Jadi fotografer langsung. Minggu depan gua mau beli kamera pocket. Reddit ya, Ah. Shopee. Nah, yang terakhir nih dari cerita-cerita lu yang panjang banget dan isinya banyak banget, kalau lu nyimak nih, harus Iya. disimak dan sebagainya. Berisi banget nih konten kita hari ini. Bukan petuah, apa ya namanya? Ujangan. Bukan ujangan juga lah. Kata-kata mutiara. Kata Iya. mutiara. Bukan. Kata mutiara itu kan kamut ya. Kamut. Kalau kanjut apa ya? Kata-kata junat. Kata-kata junior. Anjing. Apa? Terakhir lah pesan-pesan buat para junior, para fotografer yang baru atau yang sudah lama menekuni di sport fotografi. Buat para konsumen, silakan, waktu udah tepat. Bung Obed, kami persilahkan. Kita tinggal nih. Iya Jangan. dong. Kalau bisa yang menyinggung orang nggak apa-apa. Biar kita potong, gua berdua kita potong edit aja. Nyinggung itu apa lagi? Sensor Yang di sana tuh. Apa ya? Paling buat untuk fotografer pemula, tetap semangat, banyak belajar, hargain seniorit kamu, karena ilmu itu kalau dimakan sendiri tidak akan bermanfaat kalau tidak berbagi dengan orang lain. Betul. Dan untuk para klien yang hobinya di foto, semangat terus main bolanya biar makin sering kita biar booking terus ya. Woi, apa lagi dong? Apalagi. Benar. Tapi tenang, mini soccer banyak yang buka ini sekarang. Ya. Iya. Thank you banget buat Obed, pokoknya Ya. buat kalian. Yang paling spesial daripada ilmu itu adab. Yang lebih tinggi daripada ilmu itu adab. Pokoknya thank you banget Obed. Semangat terus, sukses selalu. Obed, Terima story kasih moment. waktunya sudah datang di tempat kita di ruang tengah. Sukses brother. Siap. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye. Muah.